gangguan bahasa itu biasanya karena merangkaknya tidak jelas. Jadi skip, ibaratnya skip. Sampai usia 2 bulan, ya. Apa yang harus banyak ibu-ibu posyandu nanti keluarkan informasinya ke ibu-ibu yang lain ya, yang baru pada lahiran, baru praba. Praba itu berarti anak kecil diapain dong? Dipegangin beberapa tekstur benda di rumah, nggak usah beli yang baru. Kalau punya kerudung ya, dari kerudung yang halus lembut sampai kerudung yang bahannya biasa sampai yang kasar, mulai pegangin ke antar dia, pegang pipinya. Itu bagian dari stimulus masalah peraba, termasuk telapak tangan, telapak kaki. Beberapa gangguan bahasa ya atau speech itu juga terjadi karena masih adanya hipersensitivitas pada anak, baik vokalnya, baik telapak tangan, baik kaki, baik mulut. Nanti kalau mulut biasanya karena makannya pilih-pilih, beberapa tekstur nggak mau dipungut. Nah itu beberapa tanda-tandanya nanti. Tapi nggak semua ya bu, nggak semua, beberapa tanda tadi pasti nanti menyebabkan speech. Masalah keseimbangan ini harus diatur juga ya. Kalau vestibular itu contohnya bu, kalau sampai anak nanti usia 2 tahun masih takut main ayunan, prosotan, terus udah seimbang masih khawatir, itu berarti ada masalah di vestibular. Tenang, semua ada stimulusnya, semua ada terapinya. Jadi jangan takut dengan terapi, karena terapi itu kalau di psikologi itu apa bu? Untuk mengejar ketertinggalan. Jadi terapi itu adalah cara cepat untuk mengejar ketertinggalan. Ya, jadi jangan ada tuh terapi loh, bapak ibunya malu. Yuk arti disumputin, disembunyikan, nggak dilihat info dari aktivitas sosial, jangan. Jadi berikan mereka hak-hak yang sama dengan stimulasi anak-anak seusia mereka juga. Ada soal masalah persendian, rajin digerakin, jangan takut, anaknya takut dikit-dikit nggak boleh ya. Masalah rasa pengecapan, ajarkan dia dengan aneka rasa, paling bagus rasa yang asli ya, rasanya yang original. Jangan dia belum kenal micin kayak kita, dia belum kenal gula, dia belum kenal yang perasa, biasanya dia rasa originalnya. Anak yang rasa original, besok ketika ketemu saya sop, baru mereka bahagia, wah kok enak gitu. Biasanya kan beritahu originalnya dulu ketika bubur. Nah, penglihatan, pendengaran ya rajin diperlihatkan beberapa benda, dicek dia naik enggak ya. Penciuman nih di 1 tahun ya, kenali anggota tubuh, lagu-lagunya udah bakal palak. Pokoknya semua ibu-ibu pada endingnya bisa nyanyi ya. Aduh suara saya jelek, aduh karaoke, ayo karaoke, suara saya jelek. Tapi pada dasarnya ibu-ibu akhirnya semua bisa nyanyi karena tadi udah ngajarin stimulasi ke anaknya. Mengenai anggota tubuh, refleks ya, bagaimana supaya anak bisa menerima informasi, kestabilan postur ya. Apalagi anak zaman sekarang kalau nggak HP biasanya posturnya gimana bu? Gini ya dasarnya. Ya kan kestabilan postur juga harus diperhatikan pada anak-anak kita. Cara mereka ketika menulis, cara mereka menonton, cara mereka ketika duduk, berdiri, perhatikan. Nak bangunan. Ya ada anak. Lalu kesadaran 2 sisi tubuh, perencanaan gerak. Di usia 3 tahun, boleh nih motorik-motoriknya nih. Diperiksa audionya. Oke nggak sih? Mungkin kalau siswa tempat kami bu, itu ada yang ternyata salah satu telinganya ketika ada usia 4 plus dia suka nggak ternyata yang kanan. Nah ketika dites darah ada gangguan. Yang sebelah kiri oke. Tapi kalau gurunya manggil agak ke kanan dia nengok refleksnya kurang. Nah itu juga diperiksa. Kok dia kenapa di intelektual biasanya yang lahir Down syndrome, dinilai sebagai retarded, yaitu ada gangguan. Sisanya nggak ada. Dalam proses pertumbuhan, kalau dibandingkan dengan orang lain, mereka nggak adil. Kalau kita bandingkan kayak tadi ya, misalnya anak saya yang lahir 2020. Kalau dia dibandingkan dengan anak 2020 lainnya yang tidak autis atau reguler, itu nggak adil. Bawaannya masih ibu bangun terus sedih. Aku belum bisa ya kan. Jadi yang kita bandingkan adalah sejauh apa ada progres dia sejak kemarin dia mulai tahu. Dan kita ukur pada akhirnya setiap anak ABK
menghadapi anak-anak inklusi. Itu kekurangan. Jadi ketika besok memang ini harus sekolah inklusi, butuh arah sekolah inklusi, pilihlah sekolah inklusi yang benar-benar menerapkan inklusi. Jadi observasi sekolahnya harus beraya banget Bapak Ibu. Benar nggak sih gurunya bisa? Jadi bisa nggak mengintegrasi dan itu ya? Nanti Mbak lanjut. Nah, bagi orang tua yang memberikan ABK, ya apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama hilangkan dulu pemikiran bahwa ini siang nih, atau ya kan atau ini kutukan atau segala macam. Jadi ya itu bagian dari apa ya? Kalau saya membahasakan dengan suami, kita ada pola random. Ibaratnya kayak random di dunia. Kamu dikasih, kamu enggak, kamu dikasih, kamu enggak. Jadi ya dapat aja gitu. Karena anak-anak yang ada ABK tidak selalu anak pertama, ya kan? Ada yang kakaknya reguler, adiknya ABK, anak ketiga reguler lagi ke ABK. Atau saya reguler, anak ketiga ABK. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi bukan, jadi tadi bukan salah ibu, bukan salah bapak. Ubah juga keyakinan, ya, bahwa semua ABK juga punya hak yang sama. Wah, anakku memang sudah 5 tahun, tapi masih belum bisa bicara. Mendingan gak usah TK dulu. Jangan. Pendidikan harus tetap mengikuti usia anak. Dan dilanjutkan sembari dia terapi. Ya, nanti usia jelang 7, dari sekolah yang bisa mau menerima dia sama dia tetap terapi. Jadi usianya tetap dikejar sesuai dengan dengan kebutuhan akademis ya, jangan dihambat. Jadi ABK perlu terapi, ya kan, nutrisinya juga dilihat, sekolahnya harus sekolah khusus inklusi, orang tuanya juga perlu support grup. Kira-kira kenapa orang tua yang perlu support grup, perlu teman cerita, perlu teman bercerita? Supaya satu, semua orang kalaupun anaknya nggak ABK, perlu nggak teman buat ngobrol? Karena kalau buat ngobrol itu setidaknya membuat kita tukar pikiran, mengeluarkan emosi, tapi kalau dicapai,